Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness, diet. Jadi buat lu yang suka fitness, yang lagi pengen nih bangun massa otot, atau buat lu yang lagi pengen menaikkan atau menurunkan massa lemak, bisa subscribe channel ini. Karena gue suka banget bahas tentang fitness ataupun diet. Lu juga bisa cek di Instagram atau TikTok gue, karena gue suka banget buat konten tiap harinya. Nah, pada topik pembahasan kali ini gue pengen bahas mengenai satu topik yang paling sering dibicarakan di dunia fitness, terutama Indonesia, yaitu mind muscle connection. Jadi mind muscle connection itu apaan sih? Nah, jadi pada saat kita mengangkat beban, kalau misalkan kita menggunakan mind muscle connection, kita menggunakan pikiran kita dan juga kita menggunakan otot kita. Jadi otot yang digerakin sama pikiran bersamaan. Jadi kita fokus ke otot yang dilatih. Jadi benar-benar fokus, rasain iramanya. Nah, berdasarkan research yang ada, dengan kita melakukan mind muscle connection itu lebih meningkatkan stimulasi yang didapat dari otot. Nah, sebenarnya mind muscle connection itu adalah hal yang bagus. Tapi sayangnya di fitness sering disalahgunain. Jadi teman-teman sering banget pasti lihat orang yang, bro, nggak apa-apa, angkat beban ringan aja. 50 repetisi, 60 repetisi. Yang penting mind muscle connection. Yang penting mind muscle connection. Mind muscle connection. Nah, jadi sering banget tuh disalahgunain, jadinya harus angkat serba ringan, yang penting berasa ototnya. Sebenarnya mind muscle connection tuh pada hal yang bagus loh. Dengan mind muscle connection, apalagi buat pemula, itu benar-benar bisa buat pemula tahu pola atau pattern gerakan yang benar. Mereka dapat pelajarin dengan tempo yang biasanya kalau misalkan orang pakai mind muscle connection, biasanya mereka bisa lebih nggak terlalu cepet. Jadi terkontrol gerakannya, istilahnya terkontrol. Nah, tentunya mind muscle connection tanpa setup dan cue yang benar artinya juga salah. Jadi jangan sampai kebalik. Maka banyak banget orang-orang yang nomor satu itu mind muscle connection, yang nomor satu itu setup sama cue. Kalau kamu setupnya udah salah, gimana mau mengeksekusi target otot yang ingin dilatih? Nah, yang kedua, sering banget mind muscle connection tuh digunain di gerakan yang seperti compound movement, yang menggunakan lebih dari dua otot atau dua persendian. Nah, sebenarnya ini nggak salah juga, apalagi buat pemula. Tapi masalahnya kalau misalkan digunakan secara terus-menerus buat di gerakan compound, sayang banget. Karena kenapa? Pertama, beban yang diangkat jadi nggak bisa maksimal. Karena kita jadi terlalu fokus sama gerakan yang mau kita lakuin. Padahal selama kita setupnya udah bener, itu kita nggak usah khawatir. Malah dengan misalkan kita terlalu fokus di gerakan compound, kita nggak bisa ngangkat seberat-beratnya, otomatis volume yang kita hasilkan juga nggak bisa maksimal. Memang beban sama volume itu bukan segalanya. Tapi kalau misalkan gara-gara mind muscle connection, progres kita jadi terhambatnya sampai terhambat banget, itu sayang banget. Nah, lebih direkomendasikan kalau misalkan kamu emang mau mengaplikasikan mind muscle connection di gerakan isolasi dominannya. Jadi kalau misalkan di gerakan isolasi, justru bagus banget kalau misalkan diaplikasikan, tapi juga nggak harus diaplikasikan. Jadi sebenarnya kunci yang benar-benar gue lebih rekomendasikan itu bukan mind muscle connection, tapi lebih ke setup sama cue. Jadi selama setup lu udah bener, lu nggak bakal lagi latihan misalkan nih, lu udah fokus kayak gini, lu nggak mendadak tuh jadi latihan real delt kan, enggak kan, jadi nggak jadi latihan bahu belakang kan, karena lu udah tahu dengan kayak gini lu fokus ke tricep. Sama seperti gerakan lainnya, selama lu tahu setup, tujuan, itu udah paling penting. Mind muscle connection tuh cuma salah satu tools atau cara. Jadi tips dari gue buat lo yang baru mulai fitness, pertama adalah lo pelajarin setup sama cue dari suatu gerakan. Kalau udah bagus, juga paduin sama gabungin sama mind muscle connection. Tapi yang paling penting, jangan menomorsatukan mind muscle connection. Mind muscle connection tuh adalah tools yang bagus, tapi jangan sampai disalahgunain. Nah, contoh gerakannya apa yang aku saranin buat menggunakan mind muscle connection? Contohnya pas kita lagi curling. Nah,
Contohnya lagi pas kita lagi latihan tricep, pakai kabel ya, jangan pakai ini contoh doang, soalnya gue kan nggak ada. Oke, pakai ini lah juga bisa. Nah, kita lagi latihan bahu depan, itu juga bisa. Kita mau latihan bahu samping juga bisa. Kita mau latihan real delt juga bisa. Pokoknya kalau misalkan gerakan isolasi, kemungkinan besar itu bagus. Tapi kalau di gerakan compound, kemungkinan besar itu bisa ngurangin volume dan kurang menguntungkan aja. Jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka sama konten seperti ini, kalau teman-teman ada saran juga, misalkan kayak bro, sekali-sekali bikin kontennya di gym dong, jangan di rumah doang. Gue pengen lihat nih gerakan-gerakan, atau enggak gue pengen lu buat contoh-contoh gerakan sama setupnya gimana. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman suka sama video kayak gini, bisa subscribe channel nih, kasih komentar, dan juga jangan lupa like. Oke, see you on the next video.